DPD adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum dari perwakilan setiap provinsi. Anggota dewan setiap daerah itu jumlahnya sama, dan Dewan Perwakilan Daerah tidak lebih dari sepertiga jumlah Dewan Perwakilan rakyatnya. Terus paling sedikit bersidang itu sekali dalam setahun. Pasal yang menjelaskan tentang DPD adalah pasal 22C ayat 1, 2, 3, dan 4 UUD Negara RI tahun 1945. Susunan dan keanggotaan DPD diatur dalam pasal 221 nomor 27 tahun 2009 tentang MPR dan DPR. DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah. DPD merupakan lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. Secara DPD lahir pada tanggal 1 Oktober 2004 ketika 128 anggotanya dilantik dan diambil sumpah. Keberadaan lembaga DPD mewakili daerah di Parlemen Nasional sesungguhnya sudah terpikirkan dan dapat dilacak sejak sebelum masa kemerdekaan. Gagasan ini dikemukakan oleh Muhammad Yamin dalam rapat perumusan Undang-Undang Dasar 1945 oleh Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Gagasan-gagasan akan pentingnya keberadaan perwakilan daerah di parlemen pada awalnya diakomodasikan dalam Konstitusi pertama Indonesia Undang-Undang 1945 dengan konsep utusan daerah di dalam MPR yang bersanding dengan utusan golongan dan DPR. Hal tersebut diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam periode konstitusi berikutnya, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat atau RIS, gagasan tersebut diwujudkan dalam bentuk Senat Republik Indonesia Serikat yang diwakili negara bagian dan bekerja bersisian dengan DPR RIS. Saya akan membahas 3 fungsi DPR. Fungsi DPR itu ada fungsi legislasi, fungsi pertimbangan, dan fungsi pengawasan. Fungsi legislasi itu dapat mengajukan rancangan undang-undang untuk kepada DPR dan ikut membahas bersama DPR. Lalu fungsi pertimbangan untuk memberikan pertimbangan untuk DPR. Lalu fungsi pengawasan itu adalah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti lebih lanjut. Lalu menerima hasil pemeriksaan keuangan negara yang dilakukan oleh BPK. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pasal 49 dan 50 Undang-Undang Dasar nomor 22 tahun 2003 tentang susunan kedudukan MPR, DPR, dan DPD serta DPRD, bahwa anggota DPD mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut. Haknya DPD adalah menyampaikan usulan yang tentu saja dari rakyat. Yang kedua yaitu dia mampu memilih dan dipilih. Yang ketiga, dia mampu membela diri atau imunitas. Lalu dia juga sebagai protokoler atau pembuat undang-undang. Nah, dia juga mampu mengurusi keuangan dan administrasi dari keuangan negara. Nah, kewajiban DPD itu sendiri ialah mengamalkan Pancasila tentu saja. Lalu ada melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dia juga harus memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat, karena tentu saja DPD dipilih sendiri oleh rakyat, maka dia harus menjamin kesejahteraan rakyat. Nah, yang terakhir itu dia harus menjaga etika dan norma adat daerah yang diwakilinya. Terima kasih.